Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedowi dengan NPM 2142014461179, mahasiswa UNAS S1 Keperawatan lanjutan D3 kelas karyawan kelas B. Yang terhormat Bapak Dayan selaku dosen keperawatan metodologi penelitian, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas tentang kolostrum pada bayi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kolostrum jolong atau susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu, ia merupakan pencahar pertama bayi dan mempersiapkan yang akan datang, menurut Christian Sari pada tahun 2016. Angka pengetahuan kolostrum. World Health Organization rata-rata angka pemberian ASI kolostrum di dunia baru sekitar 38% dari target yang diinginkan, yaitu 50%. Terdapat beberapa pengertian dan persepsi yang salah mengenai kolostrum, yang diperkirakan ASI yang kotor sehingga tidak patut diberikan pada bayi. Ternyata kolostrum sebagai pembuka jalan agar bayi dapat menerima ASI penuh. Kolostrum itu banyak mengandung antibodi serta dapat menumbuh kembangkan flora dalam usus bayi untuk siap menerima ASI menurut Manuaba tahun 2015. Data riset kesehatan dasar pada tahun 2014 ini ada 74,7% diberikan semua oleh ibu yang pertama kali mempunyai bayi kolostrum tersebut. Ini dibuang sebagian pada 16,9%. Kemudian ada beberapa juga 8,4% ini sama ibu ini dibuang kolostrumnya, padahal sangat penting. Di tahun 2015 mengalami kenaikan, yaitu 85,3% diberikan semua, 8,9% dibuang sebagian, dan 5,9% dibuang semua. Kemudian pendapat menurut Afifah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI, khususnya kolostrum 5-10, dapat menurunkan risiko bayi terkena infeksi saluran pencernaan dan infeksi telinga tengah atau otitis media. Pemberian ASI pada 1 jam pertama setelah melahirkan dapat mempercepat pergantian produksi susu dari payudara yang penuh dan matang. Kemudian sentuhan kulit antara ibu dan bayi serta isapan bayi akan mampu memperlancar produksi ASI. Ini menurut Afifah pada tahun 2018. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dengan gambaran hubungan pengetahuan ibu nifas tentang kolostrum pada bayi, seperti itu. Baik, masalah penelitian ialah mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas tentang kolostrum pada bayi. Kemudian tujuannya ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Tujuan umumnya dulu adalah meningkatkan mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas tentang kolostrum pada bayi, seperti itu. Kemudian tujuan khususnya menggambarkan tingkat pengetahuan ibu nifas tentang kolostrum pada bayi berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, sumber informasi. Kemudian manfaatnya adalah melihat fenomena dan menambah informasi tentang pengetahuan ibu nifas yang menyusui terkait pemberian kolostrum pada bayi, dan melihat hasil penelitian yang berhubungan dan sudah diteliti. Konsep pengetahuan. Pengetahuan suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu menurut Donsun 2017. Ini menghasilkan faktor yang mempengaruhi pengetahuan Fitriani pada 2017. Ini yang mempengaruhi faktor adalah pendidikan, media, atau massa. Baik. Untuk bab 2 selanjutnya ada konsep ibu nifas. Ibu nifas, masa nifas, masa dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan semula, seperti sebelum hamil. Menurut Jureda, itu 2016. Periode masa nifas, immediate perineum, segera setelah persalinan sampai 24 jam setelah persalinan. Early puerperium, 1 hari sampai 7 hari setelah melahirkan. Kemudian late puerperium, 1 minggu sampai 6 minggu setelah melahirkan. Baik, selanjutnya ada pengertian kolostrum ya. Di sini kolostrum adalah merupakan cairan kental kekuning-kuningan yang keluar pada hari pertama sampai hari ketiga sampai bayi lahir ya.
jumlah kolostrum akan bertambah dengan mencapai komposisi ASI biasa atau matur sekitar 3-14 hari. Ini menurut Christian Sari pada tahun 2016. Kandungan kolostrum. Menurut Wulandari dan Handayani pada tahun 2015, komposisi kolostrum ini meliputi karbohidrat dan lemak, antibodi, protein, mineral, vitamin. Total energi rendah jika dibandingkan dengan susu matur hanya 58 kalori per 100 ml kolostrum. Jadi sangat besar sekali untuk kandungan kolostrum tersebut ya. Menurut Anton Baskoro, beberapa ciri penting yang menyertai produk kolostrum adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini, bertindak sebagai laktasif yang berfungsi membersihkan dan melapisi mekanisme usus bayi yang baru lahir, serta mempersiapkan saluran pencernaan bayi untuk menerima makanan selanjutnya. Lebih banyak mengandung protein sekitar 10%. Protein dibandingkan ASI matur kira-kira 1%. Kolostrum terdapat beberapa protein, yakni imunologi A atau IgA, laktoferin, dan sel-sel darah putih. Semuanya sangat penting untuk mempertahankan tubuh bayi terhadap serangan penyakit infeksi. Energi, lemak, dan laktosa berjumlah sekitar 58 kalori per 100 ml kolostrum. Kemudian ada kolostrum, terdapat trypsin inhibitor. Ini sehingga hidrolisis protein dalam usus bayi menjadi kurang sempurna yang menyebabkan peningkatan kadar antibodi pada bayi. Kemudian lanjut, lemak dalam kolostrum ini lebih banyak mengandung kolesterol dan lecitin dibandingkan ASI matur. Ini menurut Prasetyono pada tahun 2015. Jadi ini adalah manfaat yang kita banyak dapatkan, bukan kita, maksudnya untuk bayi ini banyak sekali manfaat yang akan didapatkan untuk bayi mengenai kehebatan manfaat dari kolostrum seperti itu. Yang mana banyak sekali ibu-ibu yang pertama kali mempunyai bayi di masa nifasnya tidak mengetahui apa itu pentingnya kolostrum untuk bayi. Karena beberapa ibu-ibu ini dibuang kolostrumnya karena berwarna kuning dan berpikir ini adalah bukan air bersih, maksudnya air kotor yang tidak baik untuk bayi, yang sedangkan air tersebut sangat bermanfaat sekali dengan berbagai kehebatan manfaat yang terkandung di dalam air kolostrum tersebut, yang mana bagus untuk bayi. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemberian kolostrum. Yang pertama ada faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan ibu, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan ibu terhadap kolostrum pada bayi, menurut Rumiati tahun 2016. Kemudian ada faktor budaya. Sebagian ibu mempercayai secara turun-menurun bahwa ASI kolostrum itu adalah air kotor dan tidak sehat bagi bayi, menurut Rumiati pada tahun 2014. Kemudian faktor ASI yang sedikit keluar. 9 ibu nifas pada tahun bulan Februari, 2-3 diantaranya ini tidak memberikan kolostrum pada bayi. Kenapa? Karena tidak memberikan kolostrum dikarenakan jumlahnya sedikit, sehingga bayi malas mengisapnya dan menyebabkan ibu tidak memberikannya pada bayi dan tidak digantikan dengan susu formula seperti itu menurut Dorlan. Izin lanjut bab 3, metodologi penulisan. Metodologi penulisan. Di sini kami menggunakan desain penelitian deskriptif, kuantitatif. Kemudian fokus penelitiannya adalah tingkat pengetahuan ibu nifas terhadap kolostrum pada bayi. Subjek penelitiannya 30 ibu nifas usia tahun 22 sampai 30 tahun yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Definisi operasional penelitian ya dari jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan seperti itu. Kemudian metode penulisannya di sini instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Lokasi dan waktu penelitian di wilayah Depok di Klinik Bersalin Bidan Rohyani. Metode pengumpulan data mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka, menentukan judul, membuat proposal penelitian dan kuesioner, menyebarkan kuesioner. Kemudian analisis data dan penyajian data dianalisa oleh Mr. Excel dan disajikan dalam tabel dan hasil. Metode penulisan kita menggunakan etika penelitian, autonomi, conflict efficiency, beneficent untuk berbuat baik, justice dengan adil, confidentiality, menjaga kerahasiaan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dayan, kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Mohon izin jikalau ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.